Rumah tua 2 lantai yang lama tak berpenghuni terletak di Desa Mertapada Wetan, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon, telah menyebarkan aroma menakutkan kepada warga sekitar. Berbagai macam penampakan makhluk halus, mulai dari kuntilanak, pocong, genderuwo, hingga pria tanpa kepala, kerap menunjukkan diri kepada siapapun yang berani mendekati lokasi. Setiap penghuni rumah akan ciut nyali dan lebih memilih hengkang dari tempat ini. Seringnya peristiwa kecelakaan yang terjadi di depan rumah ini seakan menambah kepercayaan masyarakat bahwa ada makhluk halus yang meminta korban manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, channel Nurika Maulana Cirebon. Alhamdulillah, kali ini saya sudah ditemani oleh salah satu narasumber yang akan menceritakan pengalaman horornya, di mana ia sekarang menempati rumah horor, sahabat, luar biasa. Sebelum narasumber menceritakan pengalaman horornya, bagi yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang sudah mendukung channel ini berkembang. Bagi yang mempunyai cerita-cerita horor dan pengalaman-pengalaman apapun, pengalaman menarik, bisa kirim ceritanya di nomor yang ada di bawah ini, sahabat. Kita curhat bareng lah. Tak usah lama-lama lagi, mari kita dengarkan cerita dari narasumber ini. Mang, cilor mang. Ya, gimana dengan Mas siapa, Mas? Mas Leo. Terima kasih, Mas, sudah mau menjadi narasumber di channel saya. Katanya sekarang lagi menempati rumah yang katanya angker, Mas, ya? Iya. Konon katanya rumah itu angker, kata penduduk sekitar. Juga emang kelihatannya angker sih. Kalau dari luar, gitu. Itu bisa diceritain, Mas, dari awal kok bisa-bisanya menempati rumah angker itu seperti apa sih, Mas? Jadi dulunya kan orang tua Iya. disuruh ninggalin rumah itu. Tuh soalnya kalau rumah itu tuh gedung walet. Oh, gedung walet. Iya. Jadi kita disuruh ninggalin, ngejaga. Ya sekalian nempatin. Jadi ceritanya dulu itu orang tua disuruh nempatin rumah itu. Iya. Disuruh oleh salah satu orang. Iya. Karena di rumah itu tuh terdapat gedung walet. Jadi kalau gedung walet kan rawan dibobol. Iya. Sama orang-orang. Orang tua disuruh ninggalin, terus terpaksa kita sekeluarga tinggal di situ. Pada tahun berapa itu kira-kira, Mas? Itu awal saya tinggal tuh sekitar tahun 2011 akhir. 2011 akhir. 2011 akhir. Jadi ceritanya ini pas saya pertama masuk aja tuh ke situ, tuh udah ada kesan-kesan mistisnya. Jadi langsung nggak tahu perkenalan, nggak tahu apa, tapi langsung ada gesekan-gesekan. Tuh pertama sebelum saya pindah kan itu tempat tuh kosong. Gak ada yang ninggalin, udah bertahun-tahun kosong. Kita datang ke situ sekeluarga. Nah, pas kita datang mau bersih-bersih rumah itu, jadi
di lantai 2 itu kan rumahnya 2 lantai. Di lantai 2 banyak jejak kaki. Jejak kaki. Jejak kaki. Kalau jejak kaki hewan kan paling di lantai-lantai. Iya. Nah, itu jejak kakinya di dinding, Tembok gitu ya. iya, jadi nempel-nempel di tembok. Buset. Kemungkinan kalau hewan juga paling cicak. Nah, itu anehnya jejak kakinya mirip jejak kaki manusia. Berarti ke lantai gitu ya. Iya, ke lantai naik-naik ke dinding gitu. Dan jejak kakinya banyak, nggak cuma 1-2. Nah, udah tuh kita masuk ke situ sekeluarga, diberesin, dibersihin semuanya, udah selesai. Kita pindah. Setelah itu kita pindah, baru pertama masuk ke rumah situ, diantar sama saudara-saudara, keluarga, teman-teman. Nah, pas teman-teman udah pada pulang, itu saya sama kakak saya di ruang TV, 2 orang. Ibu, adik, sama bapak itu di depan. Tiba-tiba ada suara orang ketawa, cewek. Dari kamar saya. Spontan saya langsung kaget. Nengok ke kamar, ternyata tidak ada siapa-siapa. Awal masuk ya itu. Awal masuk itu pertama pindah sore. Nah, saya nengok nggak ada siapa-siapa. Saya langsung lari ke depan ke orang tua, bilang ngadu ke orang tua. Cuman kata orang tua, itu paling suara cewek ketawa, cewek dari luar. Nah, sedangkan jelas-jelas suara itu tuh dari kamar. Kamar ya. Dan suaranya bisa kayak suara Mbak Kunti. Kayak suara Mbak Kunti. Udah. Terus adik saya kan di depan. Nah, di depan tuh ada tingkat. Adik saya duduk di tingkat tuh di situ. Gak tahu emang kebetulan, gak tahu emang ada gesekan. Tadinya pas siang, pagi itu masih biasa-biasa aja. Pas sore abis duduk dari tangga, sakit sama muntah-muntah. Tuh adik. Di depan padahal itu ya kejadian. Di depan iya kejadiannya. Itu pas masih siang, itu masih sore. Sore. Udah kita kayak biasa lagi. Selang beberapa waktu ada suara kayak gitu lagi. Cuman ini malam. Malam sekitar jam 1-an lah. Itu malam Jumat kejadian. Malam Jumat. Keluarga udah pada tidur. Saya sendiri di kamar lagi main HP. Iya. Lagi main HP, tiba-tiba ada suara ketawa lagi. Dari dalam itu ya, dari dalam ya. Iya, cuman suaranya yang kedua dari atas. Oh, dari lantai 2 berarti. Iya. Jadi suaranya deket jelas. Sama saya juga kaget tuh. Saya langsung nengok ke atas, gak ada siapa-siapa. Saya takut bangunin orang tua. Cuman kata orang tua sama aja itu, bilangnya paling cewek dari luar gitu. Dari luar ya. Sedangkan jelas-jelas suaranya dari dalam. Pun kalau cewek, masa jam 1 ada cewek terus ketawa cekakakan kayak gitu. Iya. Udah, saya tidur sama orang tua, nggak ada kejadian apa-apa tuh sampai besok, sampai seterusnya. Terus selang beberapa waktu ada suara langkah kaki dari atas. Berarti itu lama itu ya? Iya. Jadi ada suara langkah kaki kayak dan suaranya gede dari atas. Dari atas. Nah, kebetulan kamar saya itu atasnya kamar lagi. Jadi rumah kan lantai 2. Kata orang yang punya rumahnya, yang boleh ditinggalin itu lantai bawah aja. Kata yang punya rumah. Kayak yang punya rumahnya. Nah, di atas tuh kosong, nggak ada orang.
sedangkan tiba-tiba ada suara langkah kaki gitu. Suara langkah kaki, cuman saya nggak ngegubris pas itu. Malam berarti itu? Malam, iya. Saya tetap ongkong aja, main HP. Udah, lain hari ada suara orang nyapu dari atas. Buset. Jadi suaranya ya kayak orang nyapu aja gitu. Gitu. Suara orang nyapu. Saya kaget. Saya nengok dari samping kamar. Nah, kebetulan samping kamar itu ada kolam bekas ikan. Nah, atasnya itu langsung tembus ke lantai 2, bisa ngeliat langsung. Saya lihat nggak ada siapa-siapa. Itu sendirian lihat? Sendirian. Buset. Tengah malam tuh. Saya masuk lagi ke kamar, paksain tidur karena takut. Udah pagi, selang beberapa waktu lagi ada kayak suara orang ketawa. Berarti nggak lama ya jedanya itu ya? Jedanya lama, ada maksudnya sebulanan kayak gitu. Jadi iya. kejadian tuh sebulan gini gitu. Tuh ada suara orang ketawa lagi, dan itu deket banget, kayak di samping kamar itu suaranya. Saya sempat ngerekam sih itu suaranya, cuman suaranya udah dihapus rekamannya tuh. Udah kehapus, jadi mau dicari lagi juga susah. Udah dihapus. Itu suaranya emang bener-bener nyata di samping kamar. Di merinding kan? Samping kamar ya, itu kejadiannya bahkan pas saya sendiri di rumah. Jadi waktu itu tuh ada konflik di mana antar warga lah, iya, tawuran. Ibu, bapak sama sekeluarga itu pindah ke rumah satunya. Nah, saya tetap di situ, ninggalin rumah sendiri. Tengah malam ada suara orang ketawa. Itu sendirian berarti? Itu sendirian. Saya berani-beraniin rekam, cuman nggak berani keluar kamar. Saya tetap di kamar rekam, kayak sambil mainan HP kayak gitu. Dikirim ke pacar tuh suaranya. Iya. Tuh, bahkan kejadian mistis ini tuh iya, dialamin bukan cuman saya aja. Iya. Bahkan temen juga ngalamin ya kejadian mistis. Itu jadi ceritanya temennya mantan saya tuh main ke rumah, mau ngerayain ulang tahun mantan. Iya. Nyamper ke rumah, kan itu nungguin saya keluar dulu tuh di luar. Nungguin saya keluar. Nah, pas saya keluar tuh si temennya mantan saya itu udah mukanya pucet udah kayak orang ketakutan kayak gitu. Nah, saya tanya kenapa, dia bilangnya nggak apa-apa, udah pindah aja yuk, pindah gitu. Kenapa emang? Udah pindah aja. Nah, udah tuh ngerayain ulang tahun mantan, udah ngerayain, semuanya pulang bubar. Nah, si cewek itu tuh, si temennya mantan saya itu baru cerita dari WhatsApp ya, cerita katanya pas nungguin saya keluar tuh dia ngelihat sosok hitam di pohon jambu. Nah, di depan rumah tuh kebetulan ada pohon jambu, jadi ada orang berdiri hitam sama dianya diliatin terus. Diliatin, kebetulan si itunya nengok pas diliatin. Si itunya nengok. Nah, pas si itunya nengok itu si temennya mantan saya itu langsung buang muka, mungkin karena shock, kaget. Iya. Katanya ngelihat orang hitam, nengok juga itu mukanya hitam. Merinding. Mukanya hitam. Nah, nggak sampai situ aja tuh digangguin, bahkan katanya sampai pulang juga digangguin. Sampai pulang? Sampai pulang.
Jadi kayak ngerasanya tuh ada yang ngikutin terus. Rasanya kayak ada yang ngikutin. Dia punya saudara, ya bisa dibilang orang pinter lah. Iya. Saudara nanya ke saudaranya, katanya emang ketempelan di rumah saya. Iya. Tempelan di rumah saya. Nah, diobatin tuh sama saudaranya. Udah selang beberapa hari ngerasa diikutin lagi, jadi kayak tidur nggak tenang, mandi kayak ada yang liatin gitu, jalan juga kayak ada yang ngikutin. Iya. Ditambahin lagi tuh, udah sembuh sampai sekarang. Sembuh itu temen yang pertama. Yang kedua temen kerja, waktu itu habis buka bersama, ngadain buka bersama, saya pulang duluan, terus teman-teman pada ngajakin main. Terus saya bilang, udah mainnya ke rumah aja, kalian ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi di sini. Iya. Pada datang tuh, ada salah satu teman saya itu kayak mungkin nggak sopan ya, kayak cuak-cuakan kayak gitu. Gitu Iya. ya. Cuak-cuakan, mungkin ngerasa keganggu. Tuh sambil sompralnya tuh kayak bikin video, terus kayak berisik gitu tuh. Kayak berisik. Setelah pulang dari situ, itu si orang itu tuh, salah satu orang itu tuh sampai nggak bisa jalan katanya. Nggak bisa jalan? Iya, jalannya susah katanya. Jalannya susah, nggak berangkat, hampir seminggu lah nggak berangkat kerja. Gara-gara itu dibawa ke orang pinter daerah situnya. Dibawa katanya, coba mau lihat ada videonya enggak pas di situ. Dikasih lihat tuh video yang konten itu tuh. Iya. Dikasih lihat, kata si orang pinter itunya, wah ini sih ada yang nempel ini. Nah yang nempelnya nenek-nenek gitu. Saya kasih tunjuk, ini nenek-neneknya, nih pas banget di pinggir kamu nenek-neneknya. Kata orang pinter itu. Kata orang pinternya. Sampai sekarang dia nggak berani main lagi ke rumah saya. Gara-gara kejadian itu. Itu yang kedua. Yang ketiga ini dialami sama pacar saya. Itu ada 2 pengalaman dari pacar saya. Jadi yang pas pertama kita lagi ngobrol-ngobrol di luar. Saya tinggal ke kamar mandi. Kan saya kalau ke kamar mandi bawa HP tuh, sambil musikan. Tiba-tiba dia nelponin terus kayak gitu. Terus Ag gitu. Nah pas saya keluar, mukanya udah pucat. Terus saya tanya, kenapa? Kata dia, Enggak. Kenapa? Enggak. Udah di dalam aja, di dalam gitu. Tanya gitu ya. iya kata pacarnya. Terus saya tuh ajak ke dalam. Terus saya tanya, Kenapa? Tadi ada orang merhatiin di pohon pisang gitu. Ada orang merhatiin, terus diliatin sama akunya diliatin terus tiba-tiba orangnya nengok. Aku tuh langsung bengong muka. Emang apa sih? Kayak gimana orangnya? katanya sih kayak pocong, lihatnya tuh kayak pocong dah di pohon pisang. Ngeliat kayak pocong, dia langsung takut, ngajak ke dalam. Terus saya antar pulang. Udah nggak ada apa-apa kalau ke pacar saya. Terus selang beberapa hari, semingguan lah, Iya. main lagi ke rumah tuh, kondisinya lagi hujan. Sama saya tuh pas itu saya tinggal ke kamar mandi. Iya. Saya tinggal ke kamar mandi kayak gitu, nelpon. Itu di luar apa di Itu jadi di belakang. Oh, di belakang rumah. Di belakang rumah, jadi ruang TV tuh adanya di belakang. Ruang TV aja di belakang, terus di belakang tuh kebun. Oh, Kebun pisang. kebun pisang. Nah, dulu tuh ada
pertandingan burung, perlombaan burung di situ. Ibu kan bikin warung di situ. Iya. Nah, warungnya nggak dibongkar sampai dulu, cuman disekat aja kayak. Iya. Jadi kelihatan dari ruang TV tuh, kelihatan. Katanya si cewek saya tuh ngelihat orang tinggi besar. Jadi ngelihatnya sampai sininya aja tuh. Buset. Shock pasti ya. Shock dia. Tinggi besar, diliatin terus diliatin, sama aja diliatin. Mungkin penasaran, terus tiba-tiba dia kayak langsung nyariin HP, ngabarin saya gitu. Takutan. Saya langsung anterin pulang pas itu. Dia ceritanya pas di rumahnya, ceritanya. Tiba-tiba ada orang berdiri di situ, tinggi segini. Di mana? Di mana? Itu di warung yang bekas mama. Orang yang keluar nggak ada, apa gitu. Gak tahu tadi mah ada di situ. Saya anterin pulang. Selang beberapa bulan ada lagi. Jadi kan kamar saya tuh di sini. Iya. Di sampingnya ada kolam ikan. Kolam ikan, di depannya itu sumur tua. Cewek saya juga sama. Posisinya pas hujan. Pas hujan, pas mau pulang ini mah kejadiannya. Pas mau pulang hujan itu tuh. Jadi di atas sumur tuh. Iya. Dia ngeliat ada orang lagi duduk Di atas sumur. di atas sumur. Jadi sumurnya cuma sebelah, jadi cuman gini aja tuh, di sininya tembok sekat. Jadi iya. nyambungnya ke tembok satunya. Iya. Ada orang lagi duduk. Dia tuh langsung, kan pas mau arah pulang tuh langsung kayak narik tuh, kayak ayo Cepetan ayo, gitu ya. Kenapa? Udah ayo. Nah, pas di jalan saya tanyain, kenapa? Tuh tadi ada yang duduk di sumur. Orang nggak ada. Ada tadi. Kamu matanya apa gimana sih, orang tadi ada nggak kelihatan? Iya. Orang tadi nggak ngeliat. Ada yakin? Coba ntar kamu pulang ada. Nggak ada. Nah pas itu saya nyalinya ciut tuh. Nggak berani pulang ke rumah itu. Iya. Pulang ke rumah satunya. Udah kejadiannya. Terus warga juga ngalamin kejadian mistis di rumah saya. Warga sekitar. Iya. Pedagang. Gimana itu pedagang itu? Itu tuh kalau nggak salah tuh pedagang cilung. Nggak tahu cilung, nggak tahu cilok. Katanya ini makan ke situ pas maghrib tuh. Maghrib. Iya. Ada yang manggil dari gerbang. Nah, kebetulan di belakang kan ada gerbang tuh gede. Iya. Dari belakang manggil. Mau beli, si orang dagang itu tuh balik lagi ke situ. Anak kecil beli cilok. Itu tuh, anak kecil tuh. Nah, dilayanin sama bapak-bapak itu. Dikasih ke anak kecil. Iya. Nah pas bapaknya ngebalik badan, benerin itu, nutup itu, pas balik lagi badannya itu udah nggak ada anak kecil. Sedangkan jarak rumah saya ke gerbang itu jauh. Tanya nggak ada. Dan pas si bapak lihat uangnya itu uangnya daun. Buset. Si bapaknya langsung merinding, langsung ketakutan, langsung kabur. Dan sampai sekarang katanya nggak berani lewat situ. Bapak itu tuh. Nah, terus kata warga sekitar juga tuh. Iya. Kalau misalkan lewat dari rumah saya, kan gerbangnya panjang tuh. Iya. Katanya sepanjang jalan itu tuh kayak bau-bau kentang. Kata warga. Dan bahkan sampai dijuluki rumah kentang. Rumah kentang karena saking sering bau gitu kentang. Iya, sering bau kentang. Buset. Bahkan nggak ada orang yang jualan kentang atau apa.
Terus ada kejadian lagi, itu dialamin sama tukang ojek depan rumah. Iya. Kebetulan depan rumah itu nggak jauh pangkalan ojek. Jadi si tukang ojek itu tuh lagi nyariin jambu di depan rumah. Iya. Tiba-tiba ada suara orang nangis, cewek. Nyari jambu itu ya. Iya, lagi nyari jambu. Terus spontan tuh si tukang ojeknya nyari-nyari, suara apa ini, suara apa. Nah pas lihat di atas tuh katanya ada perempuan kuntilanak lagi duduk nangis. Itu gimana terus si tukang ojek itu? Si tukang ojeknya lari pas itu. Jadi katanya kan rumah kan ada kayak tempat itunya tuh buat apa sih namanya, jadi si rumah tuh bentuknya kotak kayak gini. Iya. Nah kotak ini tuh bisa buat jalan. Nah di depan juga ada tempat kayak gitu sama Iya, aja iya, iya. buat orang lihat jalan, mungkin Iya. orang yang punya rumahnya lihat jalan. Terus di situ ada orang duduk, cewek, katanya si kuntilanak, sambil nangis. Si bapaknya langsung lari, langsung pulang ke rumahnya. Setengah malam. Bayangin siapa yang gak takut lagi nyari jambu, tiba-tiba ada sosok kayak gitu Di atas Iya. pohon itu ya. langsung lari. Ada nggak dari keluarga gitu yang ngalamin horor di tempat itu, rumah kentang itu? Kalau keluarga sih kurang tahu, soalnya nggak pernah cerita. Mungkin kayaknya ngerasain juga, Iya. cuman nggak nyeritain ke anak-anaknya gitu. Mungkin takut anaknya ketakutan terus mau pindah kayak gitu. Buset, luar biasa. Ada lagi nggak cerita-cerita yang lebih wah gitu? Masalahnya Mas ini berapa tahun kira-kira? Saya itu tinggal Ya di kurang situ. lebih 10 tahun ya. Iya, kurang lebihnya 10 tahun di situ. 2011 tadi kan ya? Iya, 2011 akhir. Buset. Yang lebih sering sih suara-suara di atas sih. Kadang suara orang jalan, Mm-mm. suara orang lari. Waktu Iya. itu pernah suara orang lari. Ya suara gitu, Cepet itu ya. cepet dari atas. Cepet dari atas. Saya cerita ke bapak, ada orang lari di atas. Mm-mm. Kata bapaknya, itu paling kucing. Sedangkan kalau kucing kan langkah kaki kucing sebegitu kerasnya tah, Iya. sampai kedengeran ke bawah. Sedangkan lantai 2 kan itu di beton tuh. Cor ya, Iya. cor. Masa ya kedengeran suara langkah kucing dan suaranya kenceng itu. Gak tahu cuma saya aja yang rasain, nggak tahu keluarga juga. Mm-mm. Dulu juga kan di situ ada kandang kambing. Ada salah satu kambing yang meninggal. Bukan salah satu sih, sering kambing meninggal. Nah anehnya si kambing meninggal itu pas dibelah dalemannya tuh ada yang ngiket tali di jeroannya Iya. tuh, iya. Tali tambang itu ngiket di situ. Logikanya masa iya kambing ngiket sendiri di dalam. Anehnya di situ. Setiap ada kambing yang mati gitu ya. Iya, setiap ada kambing yang mati. Itu tuh rumah sampai pernah disiarin di salah satu televisi. Mm-mm. Televisi Iya. itu dulu pas waktu 2014 kalau nggak salah. Terus sama aja televisi horor kayak gitu. Di Trans 7. Berarti itu Mas posisinya masih udah ada di situ ya? Udah tetap- tinggal di situ ya. Oh. Udah tinggal di situ. Itu sama aja itu kayak ngerasukin orang si di dalam itunya. Itu gimana itu keterangan yang rumor-rumor yang ada itu? Itu kurang tahu sih saya penjelasan dari si orang itunya. Cuman katanya di sini tuh tempatnya kayak kerajaan. Kerajaan, jadi emang si makhluk itu tuh disuruh tinggal di situ buat ngejaga gedung. Gedung walet itu. Gedung walet. Iya, jadi emang ditanam dari pemiliknya. Pemilik yang pertama berarti. Iya, jadi
katanya nih pas pengakuan orang yang kerasukannya tuh, kan si orang kerasukannya disuruh pindah sama ustadz itunya. Iya. Disuruh pindah, terus si orang yang kerasukannya minta diambilin dulu kerisnya. Jadi di situ ditanemin keris, kalau mau si penunggu itu dipindahin, itu kerisnya harus dibawa dulu, dipindahin juga kerisnya. Buset. Nah sedangkan pas waktu itu dicari kerisnya nggak ada. Terus di depan juga kan jalan tuh, sering kejadian kecelakaan Di depan itu ya? di depan rumah itu. Gak tahu emang udah musibahnya, nggak tahu emang karena gangguan makhluk itu, cuman sering. Nah kebanyakan yang kecelakaan di situ itu sampai meninggal. Sampai meninggal? Iya, terus parah juga. Terus sekarang masih ada nggak kira-kira gangguan-gangguan itu? Kalau sekarang sih udah nggak ada. Terakhir tuh yang suara ketawa itu tuh yang saya rekam. Terakhir berarti. Terakhir itu suara itu. Terakhir. Dulu juga saya di rumah yang sebelumnya tuh, sebelum pindah di rumah itu, kan bapak saya kan nyalonin sebagai kepala desa. Iya. Gak tau mungkin persaingan, gak tau apa, dikirimin sama lawan bapak saya. Jadi itu kejadiannya malam Jumat. Iya. Keluarga lagi pada ngumpul di ruang tamu, ibu sama bapak lagi ziarah. Saya sendirian di kamar. Iya. Tiba-tiba dari pojok kamar tuh keluar kayak orang nambah gede gitu. Nah saya tuh nangis karena masih kecil, nangis sambil nendangin tembok itu. Nah, yang saya lihat itu nendangin orang itu yang nambah gede. Orang-orang lihatnya saya yang nendangin tembok, nendangin. Iya. Saya minta bantuan dari keluarga minta bantuan dari orang pinter sekitar situ. Saya dikasih air, terus pas saya udah nggak nangis ya, udah sadar, ditanyain sama orang pinter, tuh tadi ngeliat orang tinggi besar ya? Iya. Jadi orangnya tadinya kecil nambah gede. Terus kata orang itunya, ini mah kiriman. Buset, kiriman dari lawan itu. Oh, lawan. Kiriman. Nah, udah selang beberapa waktu tuh saudara pergi ke dapur, ke toilet. Iya. Pergi ke toilet, ngelihat lagi tuh saudara. Oh, saudara. Iya, si tinggi besar itu tuh ngeliat lagi di dapur. Nah, saudara saya itu teriak-teriak. Anehnya dari ruang tamu itu nggak kedengeran, sedangkan teriaknya itu teriak kencang. Kayak disirup berarti. Iya, jadi jarak ruang tamu sama dapur tuh nggak jauh, paling beberapa meter, tapi nggak kedenger. Mungkin saking keselnya sama dia tuh ngambil bata, dilemparin sosok itu. Pas itu tuh hilang. Dianya baru masuk ke rumah, ke ruang tamu, ceritain tadi gak kedenger dah teriak-teriak. Enggak, orang gak ada yang teriak-teriak. Emang kenapa sih? Itu tadi orang tinggi besarnya pindah ke dapur. Buset. Nah sampai sekarang juga katanya rumah yang dulu itu sering ada penampakan pocong, kata orang-orang. Itu aja sih paling pengalaman saya di rumah itu. Ada lagi nggak yang dialamin oleh teman-teman yang lain gitu? Kalau teman-teman saya sih nggak pernah ada yang ngerasain gangguan kayak gitu kalau main ke rumah. Paling teman-teman jauh, mungkin karena mau kenalan, mungkin karena dianya nggak sopan atau apa, mau kenalan. Paling itu yang diganggu-ganggu tuh teman-teman yang jauh. Kalau teman-teman yang dekat mah nggak pernah gitu ya? Nggak pernah. Berarti ini Mas Leo ini tergolong nekat apa gimana Mas, menurut Mas Leo ini? Aji mumpung sih Mas. Bukan nekat, aji mumpung. Mumpung disuruh tinggal di rumah itu,
dibayar, nggak perlu bayar listrik, Iya. nggak perlu mikirin apa-apa, udah tinggal tidur aja di situ. Paling resikonya kalau misalkan ada eces wallet yang hilang itu. Eces wallet. Iya, jadi eces wallet kan itu kan mahal tuh katanya. Iya, liur wallet. Iya. Mahal. Banyak yang ngincer itu tuh, makanya disuruh tinggal di situ. Jadi aji mumpung sih sebenarnya. Walaupun udah ada rumah juga tetap mau tinggal di situ karena dibayar. Nggak usah mikirin apa-apa. Oke. Paling mikir makan buat diri kita sendiri. Ya, terima kasih Mas Leo sudah menceritakan pengalaman horornya yang luar biasa. 10 tahun sahabat tinggal di rumah angker. Karena ya rumah ini juga dulu pernah disorot oleh salah satu media. Ya dua dunia lah. Itu pada tahun 2014. Sahabat bisa lihat sendiri di channelnya Dua Dunia. Dan terima kasih sahabat semua bagi yang mempunyai cerita-cerita horor dan pengalaman-pengalaman apapun, pengalaman menarik, bisa kirim ceritanya di nomor yang ada di bawah ini sahabat. Kita curhat bareng lah. Sekian dari saya dan Mang, cilor mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.